Oh hai, selamat datang kembali di Jauhkot. Kali ini mau sharing tentang cari pekerjaan di tahun 2024. Jadi buat teman-teman yang proses untuk mencari kerja atau mau pindah pekerjaan, ada beberapa tips yang bisa teman-teman ikuti pada video ini. Jadi langsung aja. Tips yang pertama adalah CV. Nah, untuk CV ini terkadang kita dituntut untuk pakai namanya ATS CV, dan terkadang kita pakai yang lebih stylish atau modern mungkin ya namanya. Kurang tahu nama lengkapnya, tapi yang desainnya lebih bagus, lebih berwarna dan sejenisnya. Kelebihan ATS ya ini jika perusahaan yang dilamar punya sistem untuk mentranslate CV ATS, mereka akan langsung translate data-data seperti nama, ya pengalaman, kontak, education, etc. like skill, sertifikat juga bisa. Yang kedua adalah portofolio. Nah, ini kita bisa dua ya. Ini yang relevan, yang tidak relevan, switch career kali ya. Jadi mungkin bukan relevan bahasanya, tapi ingin terusin karir yang sama atau switch career. Bedanya apa sih? Nah, kalau yang nerusin nih, teman-teman misalnya web developer. Nah, ini bisa dijabarin nih. Misalkan pertama bikin web apa, dua web apa, tiga web apa. Tapi kalau mau switch career, misalnya mau jadi Android dev, nah maka yang pertama-tama urutannya ya portonya yang dilihat adalah aplikasi yang dibuat apa sih selama belajar Android development, untuk memberitahu kesungguhan bahwa kita emang mau jadi Android developer. Mungkin dua atau tiga, dan sisanya apa apa diincludein aja. Misalnya tadinya web developer, masukin di bagian 4, 5 maupun 6. Ya, tips yang ketiga adalah cover letter atau surat lamaran. Pastikan di sini menyebutkan apa namanya, kop surat kali ya, namanya kop surat. Jadi ada nama perusahaan, alamat, terus siapa yang dituju, dan lain-lain. Perkenalan. Atau di sini juga bisa tujuan dari surat lamarannya. Jadi bisa perkenalan dulu atau tujuan dulu. Misalnya saya ingin melamar perusahaan A menjadi CEO gitu misalnya. Atau perkenalan dulu, nama saya Yuda, saya bla 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 bla, saya pengalaman gini gini gini. Dengan kebanyakan sih cukup nama aja sama backgroundnya apa. Terus jelasin bahwa background saya relevan dengan posisi yang ingin dilamar, yaitu CEO, contohnya kayak gitu. Oke, yang keempat adalah
list website yang bisa digunakan untuk melamar kerja. Nah nih ada 5 ya, kelihatan gak guys? Nah ini ada Jobstreet, Glints, LinkedIn, Fiverr, and Upwork. Dan di sini teman-teman bisa menyiapkan CV-nya, portofolionya, dan surat lamaran kerjanya. Dan di sini bisa search pekerjaan yang ingin dicari, entah web developer, Android developer, UI UX, dan lain sebagainya. Sebenarnya masih banyak lagi selain 5 ini, bisa teman-teman cari di internet. Lalu misalnya tiba-tiba kita berhasil nih sampai interview, ya pastikan perkenalan diri. Terus kalau ditanya perkenalan diri, jelaskan dari background pendidikan kita, experience kita apa. Misal yang belum punya experience, dijelaskan misalkan skripsi kita apa, penulisan ilmiah kita, atau mungkin kayak apa sih yang saya pelajari. Misalnya pas SMA saya lulus mau kerja misalkan jadi admin Excel, ya pas SMA saya belajar Excel, saya bisa melakukan fungsi pivot, analitik, dan sebagainya. Atau kalau yang D3 penulisan ilmiahnya, S1 ya skripsinya bisa. Atau yang D1 misalnya kayak tata boga dan sebagainya, saya jelaskan. Misalkan mau jadi chef ya, atau koki ya bisa dijelaskan sudah masak apa saja. Oke, yang keenam, kalau biasanya ini 5 dan 6 bisa duluan, bisa ini interview terus baru dites, atau tes dulu baru interview. Terakhir biasanya ada interview lanjutan setelah tes, tanya semacam ekspektasi gaji, terangkan ekspektasi sekian, kenapa mau sekian, dijabarkan A B C D E F G H. Misalnya saya mau CEO 1 miliar karena saya membawahi 10.000 karyawan, perusahaan sudah multinasional dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi buat teman-teman yang masih berusaha cari lowongan pekerjaan di 2024, semoga mendapatkan pekerjaan yang diinginkan dengan salary atau gaji yang sesuai dengan ekspektasi. Kalaupun belum, semoga pekerjaannya yang didapat bisa menambah experience sehingga bisa mendapatkan kedepannya salary atau gaji yang diinginkan. Ini simple trik aja, basic, dan ini sering-seringlah lamar, baca descriptionnya, baca requirementnya. Jika belum memenuhi, banyak portfolio sesuai dengan requirement pada pekerjaan yang ingin dilamar. Oke, sampai situ dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.